Shalom saudara, selamat pagi saudara. Oh, hari yang penuh dengan sukacita. Oleh karena kehadiran Tuhan bersama dengan firman-Nya, bahkan lewat firman-Nya pada hidup saudara. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara mengenai panggilan Tuhan ataupun panggilan ilahi. Ini dari satu contoh apa yang saya bagikan tentang Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan bukan untuk melayani. Abraham dipanggil oleh Tuhan bukan supaya memiliki suatu bangsa menjadi bangsa Israel. Abraham dipanggil oleh Tuhan supaya bukan untuk memiliki keturunan, beranak dan bercucu, bukan. Tapi Abraham dipanggil oleh Tuhan supaya Allah bisa mengerjakan, mewujudkan, dan menggenapkan terwujudnya Kristus. Saya mengajak kita untuk kita berdoa sebelum kita akan lanjutkan dari contoh Abraham ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu dan untuk kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena Engkau juga menganugerahkan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang mendatangi hidup kami itu menjadi kebenaran, menjadi darah dan daging buat hidup kami. Terima kasih karena Tuhan menolong kami, dan kami tahu bahwa itu adalah proses tuntunan yang dilakukan oleh Tuhan untuk mewujudkan takdir yang Tuhan telah tetapkan buat hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk apa yang Tuhan singkapkan kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk penyertaan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu tidak sia-sia, untuk terus membangun dan membangun dan membangun. Karakter yang sama, rupa yang sama, yang ada pada dirimu Tuhan, itu dibangun supaya lewat tubuh alamiah ini, kami bisa menggambarkan rupa-Mu, karakter-Mu, sifat-sifat-Mu, dan keilahian-Mu itu melalui hidup kami. Terima kasih karena firman yang Kau lepaskan selama ini, itu bukanlah firman yang menjadi rahasia, misteri buat hidup kami. Karena kepada kami dianugerahkan oleh Engkau sendiri, supaya kami bisa mengetahui misteri daripada firman kerajaan itu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara untuk kita mulai membahasnya dari Galatia pasal 4. Kita baru membahasnya banyak tentang Hagar dan Ismail. Kita akan melihat lagi Galatia pasal 4. Galatia pasal 4. Mulai dari ayat yang ke-21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu, maksudnya adalah Hagar dan Sarah, adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, yang satu itu ketentuan Allah, kepastian dari Allah, penunjukan Allah. Yang satu harus berasal dari Gunung Sinai, atau menunjukkan tentang Gunung Sinai, dan melahirkan anak-anak perhambaan. Karena ketika anaknya lahir, dia masih berstatus hamba. Itulah Hagar.
Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ingat, di tanah Arab. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, dalam King James Version digunakan kata Arabia. Itu tanah Arabia. Dan ia sama. Dan ingat saudaraku, Gunung Sinai itu bukan ada di Arab Saudi. Gunung Sinai itu adalah di tanah Kanaan. Wilayahnya Israel hari ini. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Ya, sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Yang meneruskan. Dikatakan ibu kita. Saya ingin mematok dan membuat saudara terkunci pada apa yang dikatakan oleh Alkitab, khususnya oleh Rasul Paulus atau Rabi Saulus ini. Dia adalah seorang dari keturunan orang Farisi, ahli hukum Taurat. Dia dari suku Benyamin, dan dia adalah seorang daripada orang Farisi itu sendiri. Walaupun ayahnya adalah orang Farisi. Dia belajar dari didikan, setelah dia bertobat dari didikan yang namanya adalah Rabi Gamaliel. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul. Dan Gamaliel ini adalah cucu daripada, saya ulangi, cucu daripada Hillel. Hillel salah satu rabi di masa yang merupakan ayah daripada Simeon. Saya ulangi, ayah daripada Simeon yang menemui bayi Yesus di bait suci. Seorang rabi yang sangat dihormati, yang sangat akurat. Bernama Simeon, dan dia memiliki seorang ayah yang bernama adalah Hillel, yaitu seorang rabi yang hidup pada masa Yesus masih kecil, pada masa sebelum Yesus, dan terkenal dengan sekolah madrasahnya. Madras atau madrasahnya itu adalah sekolah menurut bahasa Ibraninya. Itu yang membangun orang-orang untuk terus hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya Yesus yang menuntun pertobatan Rasul Paulus, yang pada waktu itu bernama Saulus, tidak mengizinkan. Jadi panggilan Tuhan kepada Rasul Paulus itu tidak mengizinkan bahwa dia kembali dididik oleh orang sembarangan sehingga dia menyimpang dari kebenaran. Allah telah melihat takdir hidupnya Rabi Saulus ini, ataupun Rasul Paulus ini. Allah telah melihat orang ini akan berguna bagi kerajaan, akan hidup dalam kerajaan Tuhan buat bangsa-bangsa demi tujuannya. Sebabnya dia sekarang menulis sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu tidak datang dari kefarisian dia. Itu tidak datang dari pemahaman hukum Taurat dia. Tetapi itu datang daripada tuntunan dari Roh Kudus terhadap orang-orang yang mendidik dia. Salah satu adalah Gamaliel. Rabi Gamaliel ini orang terpenting, cucu daripada Hillel. Salah satu rabi yang paling tersohor sepanjang zaman di Israel. Itu namanya Hillel atau Hillel. Nah, kita lihat di sini, saudara. Satu kehidupan Hagar dan Ismail, Sarah dan Ishak. Dia beritahu di sini dengan tegas. Saya ulangi, dengan tegas dikatakan adalah seperti ini. Itu adalah satu kiasan di ayat 24. Saudara lihat ayatnya di dalam tayangan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah.
Berarti Hagar diberi oleh Fir'aun. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Diberikan oleh Fir'aun kepada Abraham yang menipu, membohongi Fir'aun. Yang mengatakan bahwa Sarai itu adalah adiknya. Padahal itu adalah istrinya. Itu adalah sudah dalam kontrol dan kendalinya Allah buat hidupnya Abraham. Untuk menunjukkan suatu contoh. Nanti saya akan bahas ini. Sebagai suatu tanda dan alamat. Yang akan hidup di masa. Saya ulangi, akan hidup di masa. Mungkin 2000 tahun kemudian. Karena Allah dalam perspektif kematahuannya, dia sudah tahu apa yang terjadi pada masa Yesus ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi saudara bisa lihat ini, hati-hati saudara menanamkan spirit yang buruk terhadap dua ketentuan Allah ini. Dalam bahasa King James Version, saudara lihat dua ketentuan Allah ini juga ditulis adalah two covenants, dua ikat janji. Dua ketentuan Allah ini digunakan adalah dua ikat janji. Dalam bahasa Yunani digunakan kata adalah diatheke. Diatheke itu berarti adalah bisa perjanjian, bisa ikat janji. Tetapi itu sesuatu yang menunjukkan adalah sesuatu kepastian. Saya ulangi, itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah kepastian. Jadi itu yang Alkitab bahasa Indonesia mengambil dua ketentuan. Sudah ditentukan. Jadi Hagar itu bukanlah kasus. Allah sudah tahu. Allah sudah punya rencana. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Hagar diselamatkan oleh tangan Allah sendiri. Dari penyembahan dewa-dewa Mesir. Saudara tahu toh, dewa Mesir itu menyembah apa? Semua dalam bentuk dewa mereka banyakkan binatang. Diselamatkan dari sana. Supaya Hagar, saya ulangi, supaya Hagar bisa menyembah Allahnya Abraham. Allah yang benar. Itu artinya dua ketentuan Allah itu. Berarti saudara tidak boleh memiliki sifat antipati oleh karena mendengar dari agama non-Kristen yang mengatakan bahwa Ismail ataupun Hagar yang awalnya mereka mengatakan bahwa nabi mereka itu berasal daripada keturunan Ismail. Itu silakan. Kita tidak berurusan dengan itu. Kita berurusan dengan Alkitab. Saudara mempercayai apa kata orang atau mempercayai apa kata Alkitab. Ingat, Alkitab ini ditulis dan yang menulisnya itu adalah seorang rasul, Paulus, yang tahu tentang sejarah, yang mempelajari tentang seluk-beluk, saya ulangi, seluk-beluk, yang penuh dengan misteri daripada kehidupan Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Jadi, bagaimana mungkin banyak orang Kristen dalam gereja lebih mempercaya apa kata orang di luar sana daripada apa yang diungkapkan oleh Alkitab. Ini dua ketentuan Allah. Saudara tidak bisa meninggalkan hal ini. Hagar adalah gunung Sinai dikatakan. Menghasilkan anak-anak perhambaan. Sarah adalah gunung Sion. Atau Yerusalem yang turun dari surga. Menghasilkan anak-anak merdeka.
Hagar memiliki satu kebenaran yang merupakan kekuatan di dalam dirinya. Saya mau beritahu pada saudara, supaya saudara mengerti tentang hal ini. Sebelum kita membahas ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Dikatakan Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Sama dengan Yerusalem yang sekarang, yang pada waktu Paulus menulis itu. Yaitu orang-orang Yahudi, Israel, orang Ibrani, yang tidak percaya. Bahkan yang membunuh Yesus Mesias. Itu disamakan. Seperti adalah gunung Sinai. Yaitu Hagar. Yang menghasilkan anak-anak perhambaan yang berasal dari perhambaan. Apa itu perhambaan? Perhambaan dari apa? Perhambaan dari dosa. Tekanan dosa itu makin terasa setelah engkau menganut satu kepercayaan. Lebih daripada menganut kepercayaan kepada Tuhan. Yaitu menganut kepercayaan kepada hukum Taurat. Itu memberikan kepada saudara tekanan yang lebih besar. Rasul Paulus menjelaskan tentang mengapa ada hukum Taurat dan makna hukum Taurat bagi bangsa Israel. Dia menjelaskan serta mengapa ada manusia, ada Musa yang penggenapannya. Jadi ada 3. Paulus sedang menjelaskan mengapa ada hukum Taurat dan mengapa ada makna hukum Taurat itu bagi bangsa Israel saja. Ingat, hukum Taurat itu hanya bagi bangsa Israel saja. Serta yang ketiga adalah mengapa ada Musa yang melepaskan hukum Taurat itu. Tulisan hukum Taurat itu. Tetapi penggenapannya justru digenapi oleh Yesus Kristus. Yang disebut adalah Yeshua HaMashiach. Jadi Rasul Paulus ini sedang memberikan suatu gambaran dari kebiasaan dan kepercayaan orang Israel. Saya mau beritahu pada saudara, saya ingin mengulang apa yang saya sudah sampaikan 3 minggu lalu kepada saudara. Salah satu tradisi daripada merayakan tahun baru dalam suatu perayaan Rosh Hashanah bagi orang Israel sampai hari ini. Mereka membacakan Kejadian 21 tentang pengusiran Hagar dan Ismail. Saya ulangi, pengusiran Hagar dan Ismail. Itu di tanggal tahun baru, tanggal 1 tahun baru mereka. Lalu di besoknya mereka membaca dan mengulangi pembacaan serta merenungkan, memperingatkan Kejadian 22 tentang rencana pengorbanan. Saya ulangi, rencana pengorbanan Ishak, putra satu-satunya Abraham, karena Ismail telah diusir di Gunung Moria. Wow, ini sesuatu yang luar biasa sekali. 2 ketentuan Allah. Kita perlu membahas ini dengan clear. Saya ingin saudara melihat dulu ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Wow. Ini perlu mendapat penjelasan yang jelas nih. Karena di 1 Tawari, mari kita lihat dalam 1 Tawari. Satu Tawari 1. Ayat ke-28.
anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Wow. Coba lihat saudara, Kejadian 25. Kita lihat Kejadian 25. Kejadian 25. Ayat 1. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan, dan keturunan Dedan ini adalah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henoh, Abida, dan Eldaa. Itulah semua keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya, lihat saudara, digunakan kata anak-anaknya. Karena tetap digunakan kata sons, anak-anak dari gundiknya. Sons of concubine. Itu digunakan kata H1121. Itu tetap digunakan di sini adalah ben. Ben itu artinya anak. Ben itu artinya anak. Digunakan kata ben. Wow, itu ini tanda tanya. Mengapa 1 Tawaris 1 ayat 28 hanya menyebutkan 2 anak. Dan 2 anak yang disebutkan di 1 Tawaris 1 ayat 28 itu, 1 Tawaris 1 ayat 28 yang disebutkan dalam 1 Tawaris 1 ayat 28. Anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Saudara mungkin bingung. Kenapa ya harus Ishak lebih dulu? Bukankah Ismail lebih tua 13 tahun atau 14 tahun lebih tua daripada Ishak? Ini apa yang salah dalam Alkitab? Baik, saya akan beri penjelasan pada saudara. Perhatikan baik-baik. Mari kita lihat sama-sama sekarang dalam Kejadian pasal yang ke-16. Wow, kita sedang membahas tentang panggilan ilahi dan mengambil contoh tentang Abraham. Karena Abraham disebut adalah dia mempunyai dia dalam garis keturunannya Yesus. Saudara bisa lihat sini. Ini ada kaitkannya. Bagaimana rupa Kristus itu adalah takdir yang Tuhan telah tetapkan. Untuk kita semua dibawa oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, supaya menjadi sama dengan rupa Kristus. Dalam Kejadian 16, perhatikan baik-baik. Adapun Sarai istri hamba itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkata Sarai kepada Abraham, "Kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu." Maksudnya adalah Hagar. "Mungkin oleh dialah," dia bilang, "aku Sarai dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar. Lihat Sarai yang mengambil. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Jadi 85 tahun usia dia. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Untuk bisa menjadi istrinya. Atau disebut adalah Ishbah. Atau Nashim. Untuk menjadi istrinya. Ini banyak berbicara tentang adalah lebih mengarah kepada yang disebut adalah ini mengarah kepada kemampuan daripada rahimnya.
Karena Alkitab menuliskan di Kejadian 11 bahwa Sarai itu mandul. Saudara bisa lihat pada tayangannya Kejadian 11. Kejadian pasal 11. Ayat 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Selesai. Sehingga dengan mudah sekarang kita untuk dibawa oleh Tuhan. Lihat. Sarai di Kejadian 16 yang membawa Hagar. Jadi ketika Firaun memberikan Hagar. Lalu mengusir Abram keluar bersama dengan Lot. Dan semua keluarganya itu. Keluar dari tanah Mesir. Lalu Hagar yang merupakan pemberian dari Firaun itu, dia menjadi budak perempuan, tetapi tuannya ataupun nyonyanya adalah Sarai. Dia ada dalam otoritasnya Sarai. Tidak dalam otoritasnya Abraham. Itu merupakan hukum yang jelas, yang nyata pada waktu itu. Saya ingin kembali mengingatkan saudara, bahwa kedua ini, Hagar dan Sarah, dua ketentuan Allah. Perhatikan ini baik-baik. Sarai berkata, karena Hagar ini dalam kekuasaannya dia. Dalam otoritasnya dia. Dia berkata begini. Kau tahu, ayat yang kedua, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Mandul. Kejadian 11 ayat 30. Karena itu baiklah, hampiri hambaku ini. Hambaku ini. Maksudnya Hagar. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Anak yang dilahirkan Hagar itu menjadi milik daripada Sarai. Harus mengerti. Saudara harus mengerti. Di sini, karena ini ketentuan Allah, Tuhan yang memegang kendali, Tuhan setuju terus. Tuhan setuju terus. Tidak ada sesuatu yang salah di sini. Semuanya ada dalam garis rencana Tuhan dan tujuan Tuhan. Ingat kita sedang membahas tentang panggilan ilahi. Dan mengambil contoh tentang Abraham. Saudara akan bisa melihat nanti. Semuanya ini Allah sedang mengerjakan Abraham. Allah sedang asah. Menjadikan Abraham. Supaya dia menjadi gambaran daripada anak. Yang sama dengan gambaran daripada anaknya. Mari kita lanjutkan. Saudara bisa pahami? Hagar dibawa. Lalu kemudian Abraham. Menghampiri Hagar. Yang atas persetujuan. Atas keinginan Sarah. Semuanya itu adalah dalam jalur yang benar. Supaya dia bisa menghasilkan anak. Lewat rahim Hagar. Hagar tidak bisa mempunyai hak penuh. Saya ulangi, mempunyai hak penuh atas anak yang lahir. Karena dia ada di dalam kekuasaan dan otoritas Sarai. Yaitu anak yang lahir tetap adalah milik daripada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sini. Jika dihampiri, lalu anak itu. Lalu kemudian dia hamil. Berarti dia hamil sekarang bukan karena kasus. Dia hamil sekarang bukan karena dosa. Perhatikan sekarang ayat 4. Kejadian 16 ya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung,
maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Hagar memandang rendah nyonyanya itu karena dia tidak diperkenalkan. Dia tidak tahu tentang hukum yang berlaku. Hukum yang dijalani oleh keluarga Abraham. Hukum yang berasal, yang merupakan perkenanan dari Tuhan, yaitu Allahnya Abraham. Saudara bisa melihat ini. Lihat. Ayat 5-nya. Dia memandang rendah. Ayat 4. Ayat 5. Lalu berkata Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Itu otoritasmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang akan menjadi hakim antara aku dan kau. Wow, langsung takut ini Abraham. Kata Abraham kepada Sarai. Dia delegasikan otoritas yang dimiliki suaminya ini kepada Sarai lagi. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Dia menindas. Dia melakukan hal-hal yang keras. Kalau dalam King James Version digunakan Sarai dealt hardly. Hal yang penuh dengan kekerasan terhadap Hagar. Membuat Hagar supaya dia tahu, dia sadar bahwa dia ada dalam kekuasaan. Itu yang benar. Dia dalam kuasa. Di bawah kekuasaannya siapa? Sarai. Yang punya otoritas. Itu yang benar. Sarai sedang memperkenalkan Allahnya Abraham. Hukum Allahnya Abraham. Bukan hukum Mesir. Sedang memperkenalkan itu. Wah, ini luar biasa. Lalu malaikat Tuhan menjumpai. Ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya. Saya mau beritahu pada saudara. Malaikat Tuhan menjumpainya. Dekat suatu mata air di padang gurun. Yang di dekat mata air di jalan ke Syur. Saya mau beritahu pada saudara. Jalan ke Syur ini adalah. Ini di sebelah timur Mesir. Yang justru dibatasi oleh Laut Teberau. Jadi pertama kali bangsa Israel keluar dari 430 tahun dari tanah Mesir. Dan melewati Laut Teberau. Dan ketika mereka sudah melewati itu. Lalu kemudian tentara Firaun yang mengejar mereka. Itu ditutup kembali lagi. Oleh laut yang awalnya terbelah tersebut. Sehingga mati. Dan di Alkitab dikatakan. Saya ulangi. Di Alkitab dikatakan. Mereka sampai namanya kepada gurun Syur. Jadi itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali dengan Mesir. Hanya dia tidak bisa menyeberang. Sebab apa? Sebab Hagar hanya tahu jalan kembali ke tempat asalnya. Tapi Tuhan mencegahnya. Pertama, laut. Kedua, malaikat datang. Kalau malaikat datang kepada Hagar, mulailah saudara pemikiran saudara. Perenungan saudara itu diubah oleh Tuhan. Oh berarti itu sudah ketentuan Allah ya. Ya. Lihat. Apa kata malaikat itu?
Hagar, katanya, Hagar hamba Sarai. Wow. Tuhan sejalan dengan apa yang dikatakan Abraham. Tuhan sejalan apa yang ada dalam pemikiran yang dilakukan oleh Sarai. Hagar, hamba Sarai. Tidak dikatakan Hagar, istri Abraham. Hamba Sarai, berarti kau ada dalam kekuasaannya. Dari manakah datangmu dan di kemanakah pergimu? Jawabnya, aku datang, aku lari meninggalkan Sarai, nyonya-ku. Lihat, malaikat Tuhan. Saya mau menunjukkan pada saudara. Kata malaikat di sini, itu digunakan kata dalam bahasa Ibraninya malak. H4397. Ini adalah malaikat teopanik. The teopanik. Malaikat teopanik. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Sampai pada Kejadian 21. Ketika Hagar dan Ismail diusir keluar dari rumahnya. Dari Beersheba, rumahnya Abraham. Malaikat Tuhan yang sama kembali lagi mendatangi Hagar. Sekarang kita sudah mendapatkan kepastian. Dan saya temukan beberapa kali di Alkitab. Malaikat teopanik atau malaikat Tuhan atau di sini digunakan kata Yehova. Ya kan? Yehova. Itu kalau mendatangi seseorang. Berarti orang tersebut adalah orang spesial. Sebab. Saya ulangi, sebab. Di Alkitab pada awalnya. Di Perjanjian Lama. Hanya ada 4 orang. Karena ini penulisannya oleh Musa. Kitab Kejadian Musa. Hanya ada 4 orang. Yang dikunjungi. Atau berjumpa. Muka dengan muka. Dengan teopanik. Malak ini. Malaikat yang spesial. Yang pertama saudara tahu Abraham. Yang kedua saudara tahu adalah Yakub. Yang ketiga adalah Musa yang menulisnya. Dan yang keempat, Hagar. Tercabutlah sudah pemikiran saudara yang salah tentang Hagar. Karena Hagar itu tetap adalah ketentuan Allah. Dia spesial di mata Tuhan. Bukan hanya Sarah saja spesial. Allah sudah melihat jauh ke depan. Bahwa Hagar ini akan memberikan suatu tanda dan alamat. Bagi generasi yang akan hidup. Lebih daripada 2000 tahun yang akan datang. Wow, ini tentu sesuatu yang penting untuk mulai saudara sadari ini. Cara berpikir saudara. Berarti Ismail. Mengapa disebutkan anak Abraham itu hanya 2? Ishak dan Ismail. Saya sedang menjelaskannya. Mereka semua berjalan menurut hukumnya Allah. Dan perkenanan Allah. Sementara saudara membenci orang seperti itu. Membenci Hagar. Membenci Ismail. Saudara hidup dalam ketidakbenaran. Itu sebabnya misteri tentang kerajaan Allah. Misteri tentang Allah. Tetap menjadi misteri buat hidup saudara. Karena saudara telah membangkitkan diri saudara. Dari rasa antipati. Ketidaksukaan kepada Hagar dan Ismail. Karena saudara dipengaruhi oleh apa yang kau dengar dari agama lain. Israel menyanjung
Hagar dan Ismail. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita bahas ayat yang ke-9. Lihat, Hagar sedang mengandung. Kita baca ayat 8, katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Dia tidak menjawab pertanyaan kedua. Kemana? Kemanakah pergimu? Dia sudah jawab itu. Yang penting aku lari. Aku pergi tanpa tujuan. Tapi melihat petanya, Google Map-nya, kau sudah sampai di Shur. Dekat Shur. Itu tinggal tunggu waktu untuk kau kembali ke Mesir. Dan kau akan menyembah dewa-dewa lain. Kau menghilangkan, membatalkan sendiri takdir yang Tuhan telah tentukan. Bahwa engkau adalah ketentuan Allah. Lalu ayat 9, kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Kata malak itu, Teopani. Malaikat Teopani ini kepadanya. Kembalilah kepada nyonyamu. Dengarkan kata-kata ini. Kalau Tuhan ngomong seperti ini kepada saudara. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Karena kau hamba. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Aku akan membuat sangat banyak keturunan. Ini merupakan ikat janjinya Allah. Sehingga tidak dapat dihitung. Karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu. Kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menamainya Ismail. Nama yang bagus. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Orang ditindas, dia nggak bersuara, dia nggak berteriak, tapi rupa penindasan itu, perbuatan yang dia tertindas itu, dia rela ditindas, itu rupanya menjadi suara buat Tuhan. Itu luar biasanya. Perbuatan saudara, itu akan menjadi suara buat Tuhan. Untuk mengingat saudara. Itu yang disebut dengan tanda dan alamat. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudara-saudaranya. Saya menolak untuk kata menentang. Saya menolak kata menentang itu. Karena itu tidak sesuai. Dia akan hidup di tengah-tengah. Di antara saudara-saudaranya. King James Version mengatakan, he shall dwell in the presence of all his brethren. Dia akan hidup. Itu tentang Ismail. Saya tunjukkan pada saudara bahwa Hagar ini adalah ketentuan Allah. Saya ulangi lagi minggu yang lalu. Kemudian Hagar memberi nama kepada Tuhan. Menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu. Dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Lihat apa jawaban Tuhan. Tuhan tidak berbantah. Dia diberi nama oleh Hagar. Karena apa? Karena Hagar itu sejak awal sudah merupakan ketentuan Allah. Dia diberi nama El Roi. Tuhan berkata begini, kurang ajar banget loh. Kau tuh kurang ajar sekali memberi nama aku sembarangan. Tuhan suka dengan nama itu. Kaulah El Roi. Sebab itu sumur yang dia temui di situ. Sumur. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Saya mau beritahu pada ujungnya apa yang saya sudah sampaikan.
Ismail tinggal di daerah Lahai Roe. Hagar tinggal di Lahai Roe. Karena ada sumur itu. Dan Ishak tidak tinggal di Beersheba. Ketika dia dibawakan oleh Eliezer, hamba Abraham orang Damsyik itu, Ribka, Alkitab berkata di Kejadian pasal yang ke-24. Kejadian 24. Katakan di sini. Ayat yang ke 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roe, ia tinggal di tanah Negev. Jadi Ishak juga hidup di sekitar Ismail dan Hagar. Apa artinya buat kita semua? Kita sedang membahas Kejadian pasal 16. Walaupun itu pengulangan dari apa yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, bukan seperti keledai beban. Apa artinya? Seorang laki-laki yang akan berperilaku bukan sebagai hamba, bukan sebagai keturunan hamba perempuan, tapi sebagai keledai liar, orang merdeka. Kita sedang membahas hal ini. Penting buat saudara. Karena ini menyangkut panggilan Allah. Apa yang Allah sedang kerjakan dalam kehidupannya Abraham. Saudara sekarang sudah diteguhkan oleh Tuhan. Oh, Hagar itu penting buat hidup saudara juga. Karena itu dua ketentuan Allah yang tidak bisa dibatalkan lagi. Dia memang meninggikan diri. Dia berupaya untuk meninggikan diri karena dia hamil. Bukankah kita sedang membahas 1 Tawaris 1 ayat 28? Kenapa hanya ada 2 anaknya? Perhatikan. Bukankah dalam cerita ini Hagar adalah hamba dan dia mengandung? Dan kandungannya itu berisi Ismail. Allah mendengar. Allah mendengar, saya sudah sampaikan, berarti menunjukkan perkenanannya kepada Ismail. Perkenanannya kepada Hagar. Allah akan selalu mendengar. Mendengar doamu. Menunjukkan perkenanannya Tuhan. Lihat. Sebelum kita akhiri, saya akan sampaikan ini kepada saudara. Perhatikan ini. Supaya saudara mengerti. Bahwa di mata Allah, yang ditulis oleh Musa adalah ukuran di mata Allah. Bahwa anak Abraham itu hanya 2. Lihat. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita lompat pada Kejadian 21. Mari kita lihat sekarang Kejadian pasal 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya itu yang baru lahir itu Ishak. Karena itu yang diperintahkan Tuhan di Kejadian 17. Yang dilahirkan Sarah bagian. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya.
Berarti Ismail sudah berusia 13 ataupun 14 tahun. 14 tahun. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku bersuka cita. Padahal di Kejadian 17, dia mentertawakan Allah. Itu adalah soal. Tapi Allah mengubahnya karena Allah punya rencana. Allah mengubahnya. Ini satu lagi ada sukacita dan dia bersukacita bersama-sama dengan saya. Saudara tentu ingat. Kelahiran siapa yang seperti ini? Kelahiran siapa yang seperti ini? Kelahirannya Yesus. Lihat. Waktu pernyataan daripada Maria yang mengatakan demikian. Bagaimanakah mungkin? Bukankah ini spirit yang sama yang ada pada Sarah? Bagaimana mungkin aku udah usia 90 ini bisa melahirkan anak? Lihat, baca di Kejadian 17, saudara. Bagaimana mungkin? Aku, kata Abraham, aku yang sudah berusia 100 tahun, menjelang 100 tahun, punya anak. Bagaimana mungkin? Lalu kemudian ketidakpercayaan. Tapi saudara bisa lihat ketika Yesus lahir. Malaikat datang. Bala tentara malaikat. Bala malaikat datang. Para malaikat datang. Memberitahukan para gembala. Hari ini beritahukan kabar sukacita. Membuat saudara sukacita. Bertertawa. Hari ini telah lahir Yesus di Bethlehem. Ini memberikan gambaran buat kita, saudara. Wow, luar biasa sekali. Jadi, saudara bisa lihat ini Sarah dan Ishak juga dua ketentuan Allah. Kemudian dikatakan ini ayat 7. Lagi katanya, siapakah yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia sapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat. Lihat. Bahwa anak yang dilahirkan Hagar, Ismail. Perempuan Mesir itu bagi Abraham. Sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata mocking. Tapi sebenarnya adalah ini adalah setara dengan mengejek. Mengejek. Atau sedikit merendahkan. Jadi spirit yang pernah terjadi di Kejadian 16 ada Hagar terhadap Sarah karena dia mengandung. Ini juga rupanya muncul kepada Ismail. Tuhan punya rencana untuk Ismail dan untuk Ishak. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris. Ini kunci daripada semuanya. 1 Tawaris 1 ayat 28. Lihat saudara pada tayangan. Kenapa disebutkan Ishak lebih dulu dan hanya punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Ishak lebih dulu. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Mengapa dia tidak pernah memiliki ahli waris? Adalah karena dia adalah anak hamba. Aku dibuat Tuhan bisa keluar dari rahimku sendiri. Benih yang sama datang dari Abraham. Yang lalu itu aku pinjam dari seorang budak. Makanya dia tetap akan disebut anak perbudakan. Lalu saudara bisa melihat. Sarah ini merupakan memberikan inspirasi dan perintah dan rencana yang merupakan sebenarnya itu adalah rencana dan ketentuannya Allah, tapi lewat Sarah yang mengungkapkannya. Abraham belum tahu itu. Apa yang dikatakan? Dia bilang, usirlah perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris. Bersama-sama dengan anakku Ishak.
Jadi anak yang lahir bagiku lewat Hagar itu. Tapi karena status dia adalah hamba, dia tidak menjadi ahli waris. Karena tetap yang berkuasa adalah Sarah. Sekarang Sarah tidak lagi mandul. Dia melahirkan anak. Lihat saudara. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Abraham sudah jatuh cinta pada. Sudah penuh kasih sayang kepada Ismail. Lihat. Ketentuan Allah ini sangat luar biasa. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebalah hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Allah berfirman kepada Abraham. Justru Abraham yang gelisah. Dia bilang, usir anak itu. Iya, Tuhan setuju. Lalu Tuhan menunjukkan pola seperti itu. Hukum seperti itu. Dia tunjukkan. Merujuk pada Yesus yang ada di ujung. Dibilang begini ayat 12. Tetapi Allah berfirman, janganlah sebal hatimu. Karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepada. Haruslah engkau mendengarkan. Sebab yang akan disebut keturunanmu. Bukan keturunan-keturunanmu. Keturunanmu. Ini menunjuk kepada seseorang. Itu berasal dari Ishak. Siapa yang keturunan? Yesus. Sang Mesias. Itu berasal dari jalur Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu ini, maksudnya Sarah, itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anak. Tetapi suatu status. Masih tetap statusnya Hagar adalah tetap budak. Statusnya Ismail adalah, saya ulangi, statusnya Hagar adalah budak. Statusnya Ismail adalah anak dari perempuan budak. Budak perempuan. Apa yang dilakukan Abraham? Ini monumen titiknya. Titik yang sama. Usir! Padahal itu adalah anak haknya Sarai. Sarai mengatakan sudah tidak. Tidak peduli lagi. Lalu kemudian keesokan harinya pagi-pagi. Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba diusir. Sejak ayat 14 ini. Maka Hagar menjadi wanita merdeka. Bukan lagi menjadi budak. Sejak kejadian 21 ayat 14 ini. Maka Ismail bukan lagi anak dari perempuan yang merupakan anak perhambaan dari seorang perempuan. Bukan lagi. Berarti genaplah apa yang Tuhan katakan. Allah selalu berfirman demikian. Aku yang memberi perintah kepada Hagar dan dia taati. Hagar hanya memberikan nama kepada aku. Tapi aku yang memberikan perintah kepada dia untuk menamai anak yang dilahirkan itu Ismail. Dan itu ditaati oleh dia. Ismail tidak diberikan oleh Sarah. Nama itu tidak diberikan oleh Sarah. Tidak diberikan oleh Abraham. Tapi oleh Tuhan yang diperintahkan kepada Hagar. Dikatakan arti daripada Ismail itu Allah mendengar. Tuhan mendengar. Itu tidak akan pernah menjadi efektif. Selama anak ini dan ibunya berstatus budak. Tidak akan efektif. Wow, ini sesuatu yang mulai menggelegar dalam roh saudara dan saya juga. Diusir dia menjadi orang merdeka. Saudara bisa lihat sekarang. Ketentuan Allah itu Tuhan tetap akan tolong. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-15. Ketika air yang dikirbat itu habis. Dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak.
Ingat dari Kejadian 21 ayat 14. Ada yang terlupa. Yang saya mau sampaikan lebih dahulu kepada saudara. Hagar menjadi orang merdeka. Tapi bukankah Ismail tetap adalah anak Abraham? Dan sejak dia diusir, lalu dia kembali lagi menguburkan mayat dari Abraham di Kejadian 25. Dia tetap adalah anak. Tapi seolah-olah secara hukum, dia baru lahir. Secara hukum, dia baru lahir sesudah Ishak. Kenapa? Karena dia Hagar baru menjadi orang merdeka. Dan statusnya Ismail menjadi anak merdeka juga. Setelah Ishak lahir. Berarti Ishaklah benar yang dikatakan oleh Sarai, dia adalah pewaris. Dia yang sulung. Itulah yang merupakan alasannya. 1 Tawaris 1 ayat 28 hanya menyebutkan kedua anak. Ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauh. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, padahal lagi sekarat. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Hati nuraninya didengar oleh Allah. Lalu malaikat Allah berseru dan dari langit kepada Hagar. Katanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring di semak-semak. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Seperti janji Tuhan. Ajarin dia. Bina dia. Kau punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah kufirmankan tentang Ismail. Lalu Allah membuka mata Hagar. Sehingga sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar dan menetap di padang gurun menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saudara perhatian, ada satu pertanyaan yang belum kita selesaikan. Bukankah di Kejadian 25? Mari kita lihat sekarang. Kejadian 25. Abraham mengambil pula seorang istri. Namanya Keturah. Lalu kenapa? Nama anak-anak ini. Bukankah ini anak Abraham juga? Iya, secara lahiriah. Bukankah ini juga anak Abraham? Ya, secara lahiriah. Tapi lihat. Bukankah dua ketentuan Allah itu hanya berbicara tentang Hagar atau Sarah dan Hagar. Berbicara tentang Ishak dan Ismail. Itu sebabnya hamba Tuhan, Samuel dan semuanya, para hamba Tuhan penulis 1 Tawarikh. Itu menulis bahwa Abraham memiliki 2 anak saja yang oke disahkan oleh Tuhan secara hukum. Mengapa anak itu Keturah ini? Walaupun saya sudah jelaskan kepada saudara, Keturah ini sebenarnya adalah Hagar. Perhatikan baik-baik, saudara. Walaupun Abraham mengambil pula seorang istri, yang disebut di sini adalah juga gundiknya. Mengapa ada kata gundik? Kadang-kadang istrinya. Mengapa ini kadang-kadang kabur-kabur? Karena ini adalah mantan gundik. Dia lebih dikenal daripada sebagai gundik dahulu, yaitu Hagar sendiri. Keturah adalah Hagar sendiri. Perhatikan ini baik. Bukankah Abraham menikahi Keturah yang adalah Hagar juga? Itu dan memiliki 6 anak darinya, dari rahimnya. Itu setelah
Sarah mati. Itu sebabnya alasannya di Kejadian 25. Ayat 5. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Semua. Seperti apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang dikatakan Sarah. Semua. Karena itu yang diketahui. Itu yang disahkan. Karena saksinya adalah Sarah. Di mata Tuhan. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anak yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian dia menyuruh mereka atau mengusir mereka. Masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Berarti Keturah tidak termasuk. Makanya namanya diubah. Nama yang sebenarnya. Keturah tidak termasuk ketentuan Allah. Tapi Hagar yang dahulu termasuk ketentuan Allah. Saudara mengerti. Semua ini dalam rangka Allah sedang mengerjakan. Pada hidupnya Abraham. Allah sedang mengerjakan pada hidupnya Abraham. Yang berupa panggilan Tuhan. Supaya Abraham bisa menampung dimensi Allah Abraham dalam hidupnya. Dan semasa hidupnya. Dan dia juga memiliki kemampuan untuk mentransfer, membangun Ishak. Supaya Ishak perhatikan ini baik. Supaya Ishak bisa juga menampung dimensi Allah Abraham dan Allah Ishak di dalam hidupnya. Dan seterusnya. Makanya minggu lalu ataupun beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Dimensi siapa yang ditampung oleh Kristus. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania dalam dirinya Yesus yang menjadi Kristus. Seluruh kepenuhan kealahan. Berarti yang ditampung di dalam hidupnya Yesus adalah dimensi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Daud, Allah Israel, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, El Roy, seluruhnya. Saudara bisa lihat, sepanjang hidupnya Abraham saja, sepanjang hidupnya Ishak saja, Allah telah menunjukkan dimensi-dimensi Allah yang Allah mau paparkan pada hidupnya Abraham. Itulah sebabnya semua peristiwa ini itu tidak terlepas daripada panggilan Allah supaya hidup saudara juga itu menjadi serupa atau sama seperti gambaran putranya itu. Yang mampu untuk menampung seluruh kepenuhan Allah. Jadi yang ditampung oleh Yesus Kristus lebih besar dimensinya. Bahkan seluruh kepenuhan Allah lebih besar daripada Allah Abraham. Lebih besar daripada Allah Isa. Lebih besar daripada Allah Yakub. Lebih besar. Wah. Tidak ada yang misteri di Alkitab buat hidup saudara. Dua ketentuan Allah. Kesimpulannya apa? Kedua perempuan ini ada dalam rencana Tuhan. Dan bukan suatu kesalahan. Karena saya sudah sampaikan tentang perkenanan Allah. Kalau kita baca lagi
dalam ayat 25. Galatia 4. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Itu bukan Saudi Arabia. Ini sama dengan Yerusalem sekarang, kata Rabi Saulus ataupun kata Rasul Paulus. Ya, sama dengan Yerusalem sekarang. Apa orang Yerusalem sekarang itu? Itu saat mereka membunuh Yesus, orang Nazaret. Bahkan membunuh para rasul dan para nabi. Ini adalah cerminan. Tapi ingat, Hagar yang mana? Bukan sebagai orang merdeka. Karena ketika Hagar lari di Kejadian 16, malaikat suruh dia balik. Luar biasa. Dia suruh balik. Dia tetap menjadi hamba sampai dia melahirkan. Dan mereka hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya dari hukum Taurat. Jadi Hagar dipersamakan dengan hukum Taurat. Lalu kemudian kita baca ayat 25-26. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anak. Tetapi ayat 26. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Siapa dia? Sarah. Sarah adalah Yerusalem surgawi atau gunung Sion dan perempuan merdeka. Melambangkan bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa kita. Dari tekanan, dari beban kehidupan kita. Oleh darah Kristus di kayu salib. Itu sebabnya disebut sebagai dua ikat janji Allah. Dua ketentuan Allah. Dan Abraham lulus dari ujian iman atas panggilannya Allah ini. Di ujian kedua, Abraham lulus. Saudara bisa mengerti apa yang menjadi berkat buat hidup saudara dari apa yang saya sampaikan pada hari ini? Apa yang menjadi berkat buat hidup saudara? Kalau Hagar dan Ismail adalah salah satu daripada dua ketentuan Allah dengan Sarah dan Ishak. Tentu dong, Hagar sampai akhir hayatnya tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk menjadi budak. Jadi pengusiran dia itu adalah tangan Tuhan. Mengapa? Karena Hagar sudah bersih daripada penyembahan dewa-dewa Mesir. Sekarang mengenal Allah Abraham. Bahkan berani menamai Allah Abraham. Dengan nama yang tepat dan tidak Tuhan katakan. Aduh, enaknya kasih nama kepadaku. Sembarangan. Tuhan setuju. Kaulah El Roy. Tidak mungkin seseorang. Saya ulangi, tidak mungkin seseorang. Berarti ketika dia disuruh kembali kepada Sarah, dia telah menamai Allah sebagai bukti bahwa dia telah memiliki dimensinya Allah dalam hidupnya. Yang disediakan lewat pengenalan akan Allah selama dia berjalan bersama dengan Abraham. Itu sebabnya di Galatia 4 ini disebut adalah dua ikat janji. Dua ketentuan Allah. Dua ikat janji. Dua ketentuan Allah. Ini penting. Mari. Saudara bisa lihat. Saudara bisa sekarang mengerti. Dan mau menyambut kebenaran Allah. Apa yang Allah kerjakan terhadap hidupnya Hagar dan Ismail.
Karena itu adalah porsi yang Tuhan sediakan buat hidup saudara. Amin. Kami berterima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sehingga tidak ada lagi misteri. Hamba berdoa pada saat ini. Biarlah Engkau mengimpartasikan. Sehingga itu menjadi kehidupan dari apa yang mereka dengar. Dan mereka, Tuhan, mereka tahu keinginanmu dari semua persediaan yang Kau telah siapkan. Lewat firman-Mu itu. Supaya itu menjadi nyata. Menjadi dimensi yang ilahi pada hidup mereka. Yang mendengar pada hari ini. Kami bersyukur padamu. Untuk apa yang Kau utarakan ini. Hamba berdoa pada saat ini juga. Supaya jangan ada kegalauan. Jangan ada satu sikap. Yang dipengaruhi oleh filosofi-filosofi dunia ini. Oleh agama-agama. Saya mau beritahu pada saudara semua. Agama adalah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau saudara tetap makan seperti itu, maka saudara akan tetap mati. Tapi engkau harus memakan kehidupan. Dua ketentuan Allah ini, itu mengandung kehidupan. Saudara harus makan itu. Saudara harus nikmati itu. Itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Itu dimensi yang Allah sediakan. Saudara dipanggil. Supaya saudara bisa menggambarkan seluruh rupa Allah. Termasuk El Roy. Termasuk Allah yang disebut El Roy. Kami berterima kasih Tuhan. Untuk apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hamba berdoa Tuhan. Supaya Roh-Mu yang kudus terus. Memberikan kenyataan. Memberikan fakta dan bukti-bukti. Atas lewat kehidupan mereka ini semua. Atas apa yang Kau impartasikan, Kau tanam pada hari ini. Saya bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.